Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Buat kalian yang belum tahu jadwal tayang aku bakalan kasih tahu lagi. Biasanya aku tuh upload setiap hari, tapi karena aku udah mulai nggak sanggup karena harus kerja juga apa-apa sendiri, jadi aku memutuskan untuk upload 3 kali seminggu aja guys, yaitu hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Aku bakalan upload di jam 7 malam. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist. Kalian bisa pilih mau yang horror atau kriminal. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang datang dari Syafa. Syafa ini menceritakan tentang hal seram yang dia alami sewaktu dia berusia 15 tahun. Kejadian itu dia alami saat dia menginap di rumah temannya bernama Desi. Penasaran kan gimana ceritanya? Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi waktu itu Syafa ini masih kelas 3 SMP. Saat itu kebetulan ada tugas sekolah kelompok gitu. Nah, kebetulan Syafa ini satu kelompok bersama 3 temannya yang bernama Desi, Sinta, dan juga Sri. Jadi satu kelompok itu berempat termasuk Syafa. Nah, mereka ini menentukan nih di mana dan ke rumah siapa mereka mengerjakan tugas itu. Setelah berunding, dipilihlah nih rumah si Desi, yang kebetulan rumahnya juga dekat dengan sekolah dan memiliki halaman belakang yang cukup luas. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas di situ gitu. Singkat cerita, tibalah nih di mana mereka janjian untuk mengerjakan tugas. Syafa nyampe duluan nih ketimbang 2 temannya, si Sinta sama si Sri, karena memang rumah si Syafa ini dekat dengan rumah Desi. Nggak terlalu jauh gitu lah guys ya. Nah, pas udah nyampe disuruh masuklah sama si Desi, ayo masuk ya sambil nunggu Sinta sama Sri, kita nongkrong dulu aja yuk di halaman belakang gitu, kata si Desi. Oh ya yuk gitu kan. Nah, pas udah nyampe di halaman belakang, Syafa ini ngerasa kayak ada yang aneh. Dia ngerasa nggak nyaman gitu berada di tempat itu gitu. Nah, kebetulan si Syafa ini memang peka terhadap hal-hal mistis dan semacamnya. Kamu tunggu sini dulu ya bentar, kata Desi. Aku mau ngambil buku sama minuman. Kamu haus kan? Gitu kata si Desi. Oh ya udah, jangan lama-lama ya. Ya, kata si Desi juga. Nah, sambil nunggu Desi yang lagi ngambil buku dan minuman, Syafa ini rada ngelamun gitu, bengong gitu kan. Gak lama Desi ini datang, tapi Desi tidak membawa apa-apa. Padahal kan tadi dia bilang mau ngambil buku sama minuman ya kan. Bentar banget, mana buku sama minumannya? Aku udah haus banget nih, dari tadi jalan panas-panas, kata si Desi, kata si Syafa. Tapi Desi ini tidak menjawab, dia hanya terdiam dan terus menunduk. Dia nggak jawab apa-apa. Ya udahlah, ambil bukunya nanti aja kalau si Sri sama Sinta datang, kata si Syafa. Terus gak lama si Desi datang keluar dari pintu dapur. Kamu ngomong sama siapa? Kata si Desi. Nah, kok kamu di situ? Kata si Syafa. Apa sih? Aku udah bilang aku mau ngambil buku sama minuman, kata si Desi. Yaudah nih, kamu minum dulu, pasti haus kan, jalan dari rumah kamu ke sini, kata si Desi. Sambil heran nih si Syafa. Terus tadi yang datang siapa ya kalau bukan Desi? Wah, ada yang gak beres nih sama rumah si Desi, kata si Syafa dalam hati. Malah bengong. Minum, kata si Desi. Ya. Nah, pas di saat Syafa minum, tiba-tiba minumannya ini berubah warna menjadi merah kayak darah gitu. Langsung lah kan ya, otomatis dilemparlah gelasnya nih sama si Syafa. Desi yang melihat itu kaget kan. Kenapa kok dibuang gitu kan? Ya ada darahnya tadi di minumannya, kata si Syafa. Mana ada darah? Coba lihat lagi, orang itu orange juice kok, kata Desi.
Tapi tadi warnanya merah, kata si Syafa. Ah ngigo kamu ini, udah mending istirahat dulu deh sambil nunggu Sinta sama Sri, kata si Desi. Nah si Syafa ini istirahati bentar, dia bersandar di bangku bambu buatan ayahnya Desi. Dan gak lama Sri dan Sinta ini datang. Akhirnya lanjutlah nih mereka mengerjakan tugas. Pas di sela-sela ngerjain tugas, Syafa ini ngerasa kayak ada yang memperhatikan dia dari tadi. Itulah yang membuat Syafa ini kurang fokus gitu. Dari sudut mata Syafa ini seperti melihat sosok perempuan, badannya bungkuk seperti nenek-nenek gitu. Tapi Syafa ini berusaha untuk fokus dan tidak memperhatikan sosok itu. Singkat cerita, kelarlah nih mereka mengerjakan tugas. Sri dan Sinta pamit untuk pulang, sedangkan Syafa memutuskan untuk menginap karena memang bosan banget dia di rumah. Kebetulan orang tua Syafa ini sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Jam menunjukkan pukul 17.30 alias setengah 6 sore. Desi ini mengajak Syafa untuk masuk ke kamarnya. Nah, kalau mau ke kamar Syafa ini otomatis harus melewati dapur dan kamar mandi. Dan ada satu ruangan yang memang dikhususkan untuk pendaringan. Pendaringan itu adalah tempat untuk menyimpan beras gitu guys. Tapi anehnya di dalam pendaringan itu ada semacam sesajen lengkap dengan beraneka ragam minuman. Mulai dari kopi, air putih, susu, aneka jajanan, bahkan rokok pun ada, kata Syafa. Ya udahlah nih, Syafa tidak terlalu memikirkan hal itu gitu. Kepercayaan orang kan beda-beda ya kan. Nah mungkin aja nih keluarga Desi masih percaya akan hal-hal mistis macam itu. Pas jam 6, Syafa ini izin untuk mandi karena Syafa udah tahu posisi kamar mandinya di mana. Jadi dia itu nggak minta antar atau apa gitu ke Desi. Pas melewati pendaringan tadi, kali ini Syafa melihat sosok yang sangat menyeramkan, kata Syafa. Sosok yang belum pernah dia lihat sebelumnya, katanya. Sosok itu tinggi besar sampai atap katanya, dan memiliki tangan kecil tapi panjang sampai menyentuh lantai. Matanya merah menyala dan bertaring katanya. Badannya tuh berbulu hitam lebat gitu. Makhluk itu sedang memakan sesajen yang sudah disiapkan. Syafa yang melihat itu tuh langsung gak bisa gerak katanya. Badannya tuh kayak diikat kencang sampai akhirnya sosok itu menoleh ke arah Syafa dengan tatapan marah. Mungkin karena dia dipergoki sedang makan kali ya, makanya sosok itu marah. Sosok itu berjalan dengan sangat cepat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Syafa dan berteriak, "Pergi!" kayak gitu. Setelah itu Syafa ini langsung jatuh pingsan dan gak inget lagi apa yang terjadi setelah itu. Pas bangun, Syafa ini sudah berada di kamar Desi. "Kamu kenapa? Kamu kepleset kok pingsan?" tanya Desi. Syafa lalu menceritakan apa yang dia lihat tadi. "Tadi begini, kata si Syafa. Desi yang mendengar cerita Syafa ini hanya menghela nafas aja, kayak yang udah tahu tentang sosok itu gitu. Lalu Desi ini menjelaskan kepada Syafa tentang sosok yang dilihat oleh Syafa tadi. Jadi guys, sosok itu adalah sosok penunggu pendaringan di rumah Desi. Entah dari mana asalnya sosok itu, tapi orang tua Desi percaya bahwa sosok itulah yang membuat keadaan ekonomi keluarga Desi jadi berkecukupan. Kayak beras gak pernah habis, pokoknya bahan-bahan pokok lah semisal gula dan lain-lain itu selalu terpenuhi dan gak pernah habis gitu guys. Pernah nih, suatu ketika orang tua Desi ini lupa menyiapkan sesajen di pendaringan itu. Makhluk itu marah dan membuat seisi rumah jatuh sakit dalam waktu yang bersamaan. Saat sedang sakit itulah, makhluk itu mendatangi ayah Desi melalui mimpi dan berkata, "Mana makanan untuk saya? Kamu sudah melupakan tugasmu," kata makhluk itu. Mendengar teriakan itu, ayah Desi ini terbangun lalu segera menuju pendaringan dan menyiapkan segala sesuatu termasuk membakar menyan. Setelah menyiapkan sajian itu, satu keluarga ini langsung kayak tiba-tiba sembuh gitu.
Makanya sampai saat ini ayahnya Desi ini tidak pernah lupa untuk menaruh sajen di pendaringan itu. Desi juga bilang sebenarnya bukan hanya satu makhluk saja yang ada di situ. Ada beberapa makhluk yang ada di rumah Desi, tapi hanya 2 saja nih yang selalu saja menampakkan wujudnya. Satu yang ada di pendaringan dan satu lagi berada di halaman belakang menempati satu sumur tua yang memang sudah tidak terpakai lagi. Konon dulu ada seorang nenek yang tewas tercebur sumur itu dan jasadnya baru ditemukan membusuk setelah 1 minggu kemudian, kata Desi. Benar saja nih apa yang dilihat Syafa waktu kerja kelompok itu. Dia melihat sosok nenek tua bungkuk yang terus saja menatap ke arahnya, dan sosok yang sempat menyerupai Desi. Oke, itu dia sedikit cerita dari Syafa. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Syafa ini. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin, jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.